Salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing di Sumatera Ambek, pun saudara-saudaraku yang ada di tempat yang berbeda-beda di mana saja berada. Kita berjumpa pada malam ini dalam ibadah keluarga yang dilaksanakan di setiap rumah warga jemaat Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita segera memulai ibadah kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sudah diselamatkan oleh Dia di dalam Yesus Kristus. Lakukanlah ucap syukur pada Tuhan. Kita berdoa. Kami sudah siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu pada malam ini. Kuasailah setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus. Ampunilah dosa kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yosua pasal 3 ayat 1 sampai ayat 17. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai ayat 17. Yosua bangun pagi-pagi. Lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekati. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa, kuduslah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku memulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air Sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di Sungai Yordan. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lalu kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hemi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya
tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kami, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendera. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberang sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adan, kota yang terletak di sebelah selatan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Amin firman Tuhan. Hidup dalam tuntunan Tuhan. Hidup dalam tuntunan Tuhan. Itulah tema perenungan kita pada malam ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, dalam menjalani hidup ini, seringkali kita mengambil keputusan berdasarkan akal dan pikiran kita sendiri. Bahkan kita lupa bertanya dan meminta petunjuk Tuhan, sehingga kita menjalani dan mengalami kegagalan di luar perkiraan kita. Saat bangsa Israel tiba di sungai Yordan, mereka bermalam di situ selama 3 hari. Dan sesudah lewat dari 3 hari, mereka harus bersiap-siap untuk menyeberangi sungai Yordan. Yosua, para imam, dan para pengatur pasukan tidak membuat keputusan sendiri dari diri. Tetapi mereka tunduk kepada tuntunan Tuhan yang dinyatakan melalui tabut perjanjian. Tabut perjanjian adalah simbol dari kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Jika Tuhan menghendaki tabut perjanjian itu berjalan, maka Yosua, para imam dan yang lainnya harus mengikutinya dari belakang dan tetap menjaga jarak. Mereka tidak boleh mendahuluinya karena jalan yang hendak mereka lalui itu benar-benar asing dan belum pernah mereka lalui. Di akhir pasal 3 ini dinyatakan bahwa bangsa Israel berhasil menyeberangi sungai Yordan dengan cara yang ajaib. Ayat 15 sampai 16 menceritakan. Bangsa Israel menyeberang sungai Yordan dengan cara yang ajaib. Hal ini hendak menegaskan bahwa kedahsyatan kuasa Tuhan yang dinyatakan kepada umatnya sungguh luar biasa. Sungguh dahsyat Tuhan. Luar biasa kekuasaan. Kunci keberhasilan mereka adalah taat dan mengikuti tuntunan tabut perjanjian Tuhan. Saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan juga melakukan hal yang sama, yaitu hendak menuntun perjalanan hidup kita melalui pimpinan Roh Allah yang kudus. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa itu adalah tuntunan dari Tuhan? Bagaimana kita mengetahui dan mengenalinya? Dia
saudara-saudara, marilah kita kerjakan bagian kita, maka Dia Tuhan akan mengerjakan bagian. Hanya yang dibutuhkan dari kita adalah taat dan setia kepada. Marilah kita dalam ketaatan dan kesetiaan selalu melibatkan Tuhan di dalam segala rencana, di dalam segala tindakan, di dalam keputusan kita. Maka kita akan hidup dalam tuntunan kasih Tuhan, sehingga keperkasaan Tuhan, kedahsyatan kuasa Tuhan akan selalu nyata dalam hidup kita, hari ini, esok, dan selama-lamanya. Tuhan menyertai kita. Amin. Marilah kita terus meminta perlindungan dari Tuhan, dan kita selalu taat kepadanya, taat kepada perintahnya, dan setia kepadanya. Mari kita lanjutkan, ya Tuhan, Engkau perlindungan. Besarlah nama Tuhan, kuduslah Dikau. Kami mengagungkan Engkau siang dan malam. Kami bersyukur kepada-Mu oleh karena Tuhan menyertai kami di dalam ibadah malam ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah menyapa kami. Firman-Mu berbicara kepada kami bahwa untuk bertumbuh dengan baik maka dibutuhkan perubahan dan diri kami masing-masing. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami untuk dibaharui, diubahkan dari hari ke hari, sehingga kami menjadi lebih baik. Tolonglah kami Tuhan. Pada malam ini hamba-Mu berdoa untuk segenap warga jemaat Tuhan yang ada di jemaat Karambe, dan juga semua Bapak Ibu saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada malam ini, di mana saja mereka berada. Kiranya Tuhan berkati setiap umat-Mu dalam kehidupan mereka secara pribadi, dalam kehidupan berumah tangga, di dalam keluarga besar. Kami berdoa karuniakan kesehatan yang baik kepada setiap umat-Mu. Biarlah mereka senantiasa hidup sehat oleh karena Tuhan yang berkenan. Kami berdoa ya Tuhan, berkatilah setiap pekerjaan, usaha yang digeluti oleh warga jemaat Tuhan dan Bapak Ibu saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Semoga semuanya itu terberkati oleh karena rahmat Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami yang ada di perantauan. Kasihilah mereka di sana Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjaga siang dan malam. Jauhkan dari segala sakit penyakit. Jauhkan dari virus corona. Kami berdoa untuk keluarga kami yang ada di kampung. Kiranya Tuhan menjaga juga mereka siang dan malam. Kami berdoa Tuhan untuk warga jemaat yang sedang sakit. Mari Tuhan Engkau sembuhkan. Yang sedang bergumul, kami percaya Tuhan menyediakan jalan keluar ketika mereka berseru kepada-Mu. Yang sedang dalam duka cita,
Ya Roh Kudus, hiburkanlah mereka siang dan malam. Kami berdoa Tuhan untuk anak cucu kami yang masih kecil. Kiranya Tuhan jaga agar bertumbuh dalam kasih Kristus. Yang sedang menuntut ilmu, sedang belajar dari rumah, kiranya Tuhan jaga mereka. Biarlah mereka setia dan bersungguh-sungguh di dalam pelajaran mereka. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan. Semoga Tuhan terus menambahkan hikmat kepada Bapak Presiden, kepada semua pemerintah mulai dari pusat sampai ke pelosok, agar mampu memikirkan yang terbaik untuk menghadapi wabah COVID-19. Kami berdoa semoga wabah ini dalam waktu dekat boleh berlalu, oleh karena Tuhan yang berperkara dan Tuhan yang berotoritas. Pulihkanlah keadaan kami, pulihkanlah dunia ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk para dokter dan para medis, kiranya Tuhan memberkati mereka agar mereka tetap sehat, mereka tetap kuat, mereka tegar dan bersemangat untuk terus melakukan tugas tanggung jawab dan pelayanan mereka di rumah sakit. Tuhan, inilah kami pada malam ini. Kami semua akan beristirahat pada malam ini. Kiranya Tuhan sertai kami agar kami dapat tidur dengan nyenyak dan esok pagi kami bangun dengan kekuatan, kesehatan asalnya dari Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kami Tuhan. Kami berseru kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah ibadah kita Bapak Ibu Saudara. Terima kasih atas ketenangan kita. Dan sampai jumpa esok malam. Tuhan memberkati.